Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Tribuners dan sahabat publik yang telah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Kita berjumpa lagi dalam acara Women Talk, tentunya dalam acara Women Talk edisi 9. Sahabat publik sekalian, salam sehat pemikir kritis. Pada sore hari ini, kita akan membahas banyak terkait dengan hal krusial yang terjadi di negeri ini. Dalam kondisi seperti ini, Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa hal krusial dalam negara ini adalah sebuah kemiskinan, di mana mengatasi kemiskinan adalah sebuah sikap amal. Itu merupakan tindakan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, hak atas martabat dan kehidupan yang layak selagi kemiskinan berlanjut tidak ada kemerdekaan sejati. Hal ini ditambahkan pula oleh Najwa Shihab yang mengatakan bahwa saat pembangunan memperparah kemiskinan, ada perempuan utama yang menjadi korban. Nah, ini yang akan kita bahas secara rinci dalam edisi Women Talk edisi 9 dengan tema perempuan dan kemiskinan. Sahabat publik dan Tribuners, izinkan saya untuk menyampaikan pelaksana dari program ini. Program ini dilaksanakan oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik bekerja sama dengan Women Democracy Network WDN, disupport oleh Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan, Kaukus Perempuan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya bersama media partner kami yaitu Tribun Timur. Sahabat publik dan Tribuners, talk show ini dilaksanakan melalui Zoom meeting dan juga live YouTube streaming Tribun Timur. Baik, kami telah mendatangkan pembicara inspiratif sebanyak 3 orang pada sore hari ini. Mungkin saya sapa dulu ya sahabat publik dan Tribuners. Selamat sore Prof. Nini. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Prof. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, saya sapa juga Mbak Adinda. Selamat sore, Mbak. Mungkin masih siang ya untuk waktu Indonesia bagian Barat. Baru 3:30. Halo Alfi. Salam semua Tribuners. Sehat selalu ya, Mbak. Oke, yang terakhir Kak Eni nih. Selamat sore Kak Eni. Sehat ya, Kak? Sore di Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat publik dan Tribuner, saya lanjut ya untuk edisi sore hari ini. Kita akan menampilkan secara beruntun. Yang pertama terkait dengan rule Zoom, karena ada sahabat publik dan Tribuners yang bergabung melalui Zoom meeting dan ada juga yang bergabung melalui live streaming YouTube Tribun Timur. Kemudian operator juga akan menampilkan terkait dengan bagaimana sih aturan giveaway pada sore hari ini. Silakan. Ya, sahabat publik dan Tribuners, ya itu tadi video terkait dengan rule Zoom meeting dan juga terkait dengan giveaway yang kami buka pada sore hari ini. Jadi intinya untuk Zoom meetingnya, ketika ingin mengaktifkan video, alangkah baiknya untuk menggunakan background yang telah kami sebarkan dan juga menggunakan atau menampilkan video yang sopan lah untuk bisa dinikmati oleh khalayak banyak.
Oke, baik sahabat publik dan Tribuners, untuk giveaway-nya pada sore hari ini kami membuka 2 kesempatan giveaway. Yang pertama giveaway dengan cara mengutip satu quotes terbaik dari 3 narasumber, mungkin salah satu narasumbernya, kemudian menyantumkan dalam room chat Zoom meeting ataupun di YouTube Tribun Timur. Kemudian yang giveaway kedua dengan cara screenshot keikutsertaan pada kegiatan Women Talk edisi 9, kemudian memposting di live di Instastory masing-masing dengan tag @lskp.id, @nini_hmd_16, @nur_eni_bakri, nur_eni_bakri, @livi_riang, @alfiana_hafid, dan terakhir @indonesian.institute. Baik, sahabat publik dan Tribuners, kembali saya review untuk tema hari ini, yakni perempuan dan kemiskinan. Kita akan banyak mengulas tentang bagaimana indikator kemiskinan, kenapa Indonesia masih berkutat pada circle kemiskinan, apa kaitannya ya antara perempuan dan kemiskinan, serta bagaimana nih peran yang dapat diambil oleh perempuan. Baik sahabat publik dan Tribuners, langsung saja kita beralih ke narasumber pertama kita, yakni Prof. Nini. Saya sapa dulu. Selamat sore Prof, saya sapa kembali nih. Ya, selamat sore Dek Alfiana. Iya, sehat selalu ya Prof. Sebelum kita mulai, Prof, izinkan kami dari LSKP menampilkan profil dari Prof. Nini dulu sebagai informasi kepada sahabat publik. Iya. Ya, sahabat publik dan Tribuners, itu tadi profil dari Prof. Nini. Saya izinkan saya untuk membacakannya kembali. Jadi lahir di Pasipo 17 Juli, saat ini sebagai Ketua Program Studi Gender dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, sebagai staf fungsional Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan P2KP Universitas Hasanuddin, kemudian sebagai konsultan dan sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, tenaga ahli Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang terakhir Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Ibu Rumah Tangga Koalisi Perempuan Indonesia periode 2020 sampai 2024. Iya. Sangat banyak sekali ya apresiasi yang kita patut berikan kepada Prof. Nini untuk sore hari ini. Jadi sebagai pembuka nih Prof, hasil dari diskusi kami, kemudian hasil dari bagaimana research kami di beberapa literatur yang diupload dalam media sosial ataupun media formal dalam bentuk jurnal dan buku, mengatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan nih Prof tetap menjadi tantangan mendesak bagi Indonesia, di mana dalam angka mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang. Kemudian dikutip dalam jurnal Sosial Humaniora dipublikasikan tahun 2016, mengatakan bahwa kemiskinan adalah masalah kompleks dan multidimensi. Nah, sekarang sebagai pembuka kami ingin dengarkan bagaimana pandangan Prof terkait dengan potret kemiskinan saat ini, terkait dengan indikator dan apa-apa saja yang menjadi penyebab Indonesia berada dalam circle kemiskinan yang bisa dikatakan turun-temurun. Silakan Prof. Baik, terima kasih Dea Alfiana. Sekira pertama apresiasi karena saya telah mendapatkan 2 kali kesempatan untuk bisa sharing beberapa topik terkait dengan masalah gender dan termasuk perempuan ya. Nah, pada hari ini adalah satu topik yang cukup menarik, mengapa kemiskinan itu adalah hal yang sangat populer untuk bukan sangat cuma populer, tetapi memang harus untuk diselesaikan, karena kemiskinan itu adalah merupakan nyawa manusia begitu ya. Jadi pertaruhan nyawa begitu. Kalau tidak diselesaikan bisa mendatangkan banyak korban gitu. Nah, lalu kemudian
permasalahan kemiskinan di Indonesia, sebenarnya sejak pembangunan dilakukan itu kemiskinan itu sudah ada. Nah, bahkan kalau kita melihat dengan mulai zaman desentralisasi ya, begitu untuk mendekatkan bagaimana pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan agar supaya kemiskinan itu bisa menurun drastis. Tetapi fakta menunjukkan bahwa memang bukti nyata bahwa dari indikator makro ada penurunan jumlah kemiskinan orang miskin dan kemudian persentase penduduk miskin. Tetapi kalau kita mencermati secara akademis gitu ya, kita bisa melihat bahwa penurunan itu sangat lambat dibandingkan dengan berbagai program-program yang dilontarkan oleh pemerintah, berbagai macam program-program pengentasan kemiskinan. Nah, jadi selama itu kemiskinan itu sudah menjadi sangat kompleks dan sangat multidimensi. Nah, dengan tambahan yang ada sekarang yang sangat-sangat mendesak untuk diselesaikan dengan adanya pandemi COVID, yang membuat bahwa definisi kemiskinan itu sudah menjadi lebih kompleks lagi. Nah, di indikator-indikator yang dipakai yang selama ini adalah memang kita akui lebih banyak pada pendekatan ekonomi. Mengapa? Karena yang bisa diukur itu adalah ekonomi. Ujung-ujungnya adalah dari sisi pengeluaran, dari sisi pendapatan. Tetapi ada pertanyaan yang sangat mendasar di situ. Apa yang menyebabkan sehingga pendapatan orang miskin itu tidak bisa melampaui kebutuhan dasar minimumnya? Ya, tentu ada penyebab-penyebabnya. Nah, disinilah kita bedah apa faktor penyebab sehingga pendapatan dari sisi ekonomi itu tidak bisa meningkat drastis, tidak bisa melampaui batas garis kemiskinan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini kita bisa lihat dari definisi-definisi kemiskinan yang ada selama ini. Ada kemiskinan yang kita definisikan sebagai kemiskinan alamiah, ada kemiskinan budaya, dan ada kemiskinan struktural. Nah, kalau kita melihat dari beberapa dimensi yang terkait dengan kemiskinan, dari sisi ekonomi kita bisa melihat bahwa indikator yang dipakai bisa kita lihat bahwa mengapa perempuan itu lebih mendekati dari sisi kemiskinan, karena dari sisi dimensi ekonomi kita bisa melihat sumbangan pendapatan perempuan itu masih relatif rendah dibandingkan dengan laki-laki. Berarti di situ ada isu gender yang muncul di situ. Nah, kita trace lagi ke belakang, kenapa ada isu gender yang muncul, kenapa ada seperti itu ya. Nanti kan kita bahas lagi mungkin apalagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kemudian dari sisi labor, dari sisi pasar tenaga kerja, kita bisa melihat bahwa dari data menunjukkan jumlah tenaga kerja perempuan itu banyak. Itu cukup banyak berpartisipasi, kita bisa melihat UMKM itu sudah cukup banyak yang terserap di situ, di mana perempuan itu banyak. Tetapi kita bisa melihat produktivitasnya rendah kalau kita dibandingkan dengan laki-laki. Kita bisa melihat dari sisi reward ya, atau balas jasa yang diperoleh oleh perempuan ketika dia beraktivitas sektor-sektor ekonomi juga rendah. Dari sisi kesehatan kita bisa melihat angka kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi. Lalu kemudian dari sisi politik, nanti ada ibu yang dari politik bisa melihat bahwa peran perempuan dari pengambilan keputusan, baik di publik maupun di dalam rumah tangga itu masih sangat-sangat terbatas. Nah, itulah sebenarnya pemicu-pemicu yang mengakibatkan bahwa mereka tidak mampu untuk meningkatkan pendapatannya itu tadi. Nah, jadi ukurannya memang dimensi ekonomi. Hanya saja di dalam hal mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya dari dimensi ekonomi yang kita terus kasih bantuan-bantuan, karena ada pemicu, ada akar daripada kemiskinan tersebut. Ada penyebabnya. Kita bisa melihat kurangnya akses pendidikan. Kalau dia tidak mampu untuk mengakses pendidikan, nanti ujung-ujungnya anaknya juga tidak bisa berpendidikan. Tidak bisa juga memperoleh pendidikan yang baik. Lalu kemudian ujung-ujungnya tidak bisa untuk produktivitasnya tinggi karena tidak punya wawasan, tidak punya bisa menghasilkan produk-produk yang inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Tidak bisa menggunakan teknologi-teknologi yang modern di dalam hal memasarkan produk, tidak bisa. Jadi penting sekali yang namanya pendidikan. Lalu kemudian bagaimana bisa produktivitasnya tinggi kalau misalnya mereka dia sakit-sakit semua. Kan itu kan tidak bisa juga, dia akses kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau itu semua diatasi dari akar itu,
Maka yang bisa diukur adalah secara kuantitatif hanya pendekatan ekonomi. Yang kita lihat bahwa apakah pengeluaran yang dilakukan per bulan ini, per orang ini, sudah mencapai standar layak kebutuhan dasarnya. Yang kalau kita BPS mengatakan 2100 kilokalori. Ya, kalau misalnya Bandungnya mungkin $1,9 per hari. Nah, kebutuhan dasar itu kan ini ada banyak. Kebutuhan dasar dari sisi makanan dan non makanan. Makanan dan non makanan. Non makanan itulah masuk sandang pangan, yang masuk kesehatan, masuk perumahan, masuk sanitasi air bersih dan seterusnya. Jadi itu yang disebut sebagai multidimensi. Jadi harus ditangani secara komprehensif. Nah, sekira seperti itu untuk sementara, Dek Alfiana. Ya, terima kasih banyak Prof. Nini atas pembuka yang mungkin membuka insight dari sahabat publik sekalian yang bergabung melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube Tribun Timur. Baik, saya mengulas sedikit, banyak sekali ya disampaikan oleh Prof. Nini sebagai pengantar kita pada sore hari ini. Mulai dari bagaimana pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi perempuan, kemudian diulas pula bagaimana keseimbangan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat, kemudian alasan-alasan kenapa sih perempuan penting untuk dilibatkan dalam hal untuk memajukan perekonomian yang ada di Indonesia ini. Ketika perekonomian meningkat dalam hal ini income atau pendapatan masyarakat, maka akan berkorelasi dengan menurunnya angka kemiskinan yang ada di negeri ini. Jadi mungkin seperti itu yang bisa ditangkap ya sebagai pembuka untuk sore hari ini. Nah, kita mungkin beralih ke narasumber kedua kita dulu sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan dengan Prof. Nini. Kita telah kedatangan narasumber kedua kita yaitu Mbak Adinda. Iya, silakan mungkin operator ditampilkan dulu terkait dengan profil dari Mbak Adinda supaya sebagai referensi juga bagi sahabat publik. Ya, sahabat publik dan Tribuners, nama lengkap Adinda Tenriangke Mukhtar PhD atau yang kita kerap bersama sapa Mbak Adinda. Jadi sebagai profilnya yang pertama sebagai Executive Director of the Indonesian Institute Center for Public Policy Research, Doctor of Philosophy in Development Studies 2017, Victoria University of Wellington, New Zealand. Master Degree in International Study 2014, The Indonesia of Sydney, Australia. Kemudian sebagai presenter and co-author of a paper on public participation yang dilaksanakan pada tahun 2019. Kemudian sebagai team leader of TIE Policy Assessment on the 2018 Local Leaders Election. Jadi mungkin itu sedikit profil dari Mbak Adinda. Mungkin kita akan berbincang banyak bersama Mbak Adinda. Selamat sore Mbak. Sore Alfi. Iya Mbak, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Tadi kan Mbak sudah dibuka nih sama Prof. Nini terkait dengan bagaimana sih apa sih yang sebenarnya menjadi indikator dari kemiskinan, kemudian bagaimana potret dari penyebab lahirnya kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan berbincang sedikit dari Mbak Adinda terkait pandangannya bagaimana nih Mbak sebagai mungkin aktivis ya atau yang selama ini bergerak di bidang NGO atau non-government organization terkait pandangan Mbak mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia pada saat ini, Mbak. Ya, silakan Mbak Adinda. Terima kasih Alfi, terima kasih juga Prof. Nini, salam kenal dan juga Kak Eni. Tadi benar sekali paparannya Prof. Nini ya, bahwa bagaimana kita menganalisis kemiskinan itu tidak berhenti dengan pendekatan yang ekonomi saja.
harus melihatnya secara komprehensif dan melihat secara sistem. Nah, kalau secara non-ekonomi, memang tidak dengan angka-angka, tapi kita juga bisa melihat misalnya dari akses perempuan ke sumber daya, bagaimana harga diri perempuan, bagaimana partisipasi perempuan, dan itu juga sebenarnya sudah banyak studi-studi yang mencatat mengenai hal tersebut. Saya mungkin ingin menarik topik dari pembicaraan Women Talk kita hari ini sesuai temanya, yaitu perempuan dan kemiskinan. Kenapa sih perempuan dan kemiskinan gitu? Karena memang wajah perempuan itu dalam kemiskinan sangat lekat, Alfi dan teman-teman Tribuners ya. Artinya perempuan itu lebih rentan kemiskinan. Data dari Bappenas waktu mereka punya statement tahun 2020 di bulan September mengatakan bahwa dari rentang tahun 2015 hingga 2019 perempuan itu lebih miskin dibandingkan laki-laki. Nah, dalam konteks itu, dimensi kemiskinan dengan aspek gender yang juga diangkat oleh Bank Dunia tahun 2003 malah itu ya, mengatakan bahwa hal-hal seperti rendahnya partisipasi perempuan gitu, rendahnya pemberdayaan, kurangnya akses, kapasitas dan kesempatan itu juga membuat perempuan terpinggirkan dan menjadi rentan dalam hal kemiskinan. Nah tadi menyambung yang disampaikan Prof. Nini, benar sekali gitu bahwa masalah kemiskinan itu sebenarnya kalau kita lihat dari strategi penanggulangan kemiskinan nasional, diarahkannya ke indikator terkait kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar itu? Ya kebutuhan dasar diantaranya pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pangan, partisipasi, hak kepemilikan itu juga tidak kalah penting, dan itu hanya beberapa di antaranya. Menjawab pertanyaan Alfi tadi soal gimana sih kemiskinan di Indonesia dan terutama mengaitkannya dengan topik Women Talk hari ini, saya ada beberapa catatan di sini soal wajah kemiskinan perempuan ya. Jadi perempuan itu banyak sekali tantangannya. Kita tidak bermaksud pesimis ya di sini, tapi kita harus melihat dulu nih realita kenapa kemiskinan itu punya wajah perempuan. Jadi perempuan itu punya jam kerja yang panjang, teman-teman Tribuners. Kenapa? Karena dia punya beban ganda. Dia tidak hanya bekerja di ranah publik di luar rumah, tapi dia juga perlu memastikan nih di rumahnya pembagian tugasnya seperti apa, sehingga dia harus memenuhi kebutuhan domestiknya dulu, sehingga jam kerjanya ganda. Saya tidak menggeneralisir ini karena tentu ada beberapa rumah tangga yang punya pembagian kerja, yang punya perspektif gender yang bagus dalam kerjasama atau muamalah antara laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan itu karena tidak dianggap sebagai kepala keluarga, gajinya itu tidak masuk tunjangan. Karena yang dianggap kepala keluarga adalah laki-laki. Sementara data BPS, nah kita bicara data nih, Vi. Data BPS bulan Maret 2020 mencatat bahwa persentase penduduk miskin perempuan itu 9,96%, laki-laki 9,59%, dan itu naik. Dan kita harus pahami ada konteks pandemi sejak tahun lalu, sehingga tadi seperti dikatakan datanya kemiskinan di Indonesia itu semakin meningkat, 27 juta sekian juga ya data dari Bank Dunia. 15,88% masih dari data BPS Maret 2020, perempuan itu yang berstatus kepala keluarga miskin ada 15,88%. Dan jumlah perempuan sebagai kepala keluarga itu juga di keluarga miskin masih lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kesenjangan gap ya antara laki-laki dan perempuan, data global Indonesia itu peringkat ke-83 dari 153 negara. Ini juga ada datanya dari Bappenas, dan indikator lain kalau mau lihat dari sisi ekonomi, dan ini juga tidak bisa disangkal, adalah tingkat partisipasi kerja kita nih. Angkatan kerja perempuannya juga rendah. Semakin tinggi levelnya itu partisipasinya semakin rendah, karena perempuan ternyata dari data yang ada lebih banyak ada di sektor informal. Itu bisa ada 65,35% ada di sektor informal. Partisipasi perempuan masih di level 53%, sementara laki-laki di 82% berdasarkan data BPS bulan Agustus tahun lalu. 50,70 juta pekerja di sektor informal adalah perempuan, dan yang lainnya sebenarnya mungkin juga Alfi dan teman-teman Tribuners juga tahu gitu bahwa di Indonesia kita juga mengalami beberapa permasalahan ini karena kondisi di atas ya, ada kesenjangan upah laki-laki, data dari Kemen PPPA itu
bisa lebih tinggi dari upah perempuan, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Literasi perempuan lebih rendah. Ada kecenderungan ketika pendidikan semakin tinggi nih, Vi, partisipasi perempuannya rendah. Jadi dia nggak lama di sekolah. Ada banyak faktor tentunya selain kemiskinan, tapi ada juga pernikahan dini. Perempuan yang menikah dini dari data profil perempuan Kemen PPPA itu ada sekitar 40-an% gitu yang menikah di bawah usia 20 tahun, dan ini berpengaruh terhadap usia dia belajar. Tadi Prof. Nini menandai hal yang sangat penting. Kalau perempuan tidak memiliki pendidikan yang cukup, bagaimana dia juga bisa berkontribusi, bekerja sama dengan pasangannya untuk mendidik anak-anaknya, generasi masa depan bangsa misalnya. Catat lagi masalah lain. Perempuan itu tercatat punya keluhan masalah kesehatan lebih tinggi daripada laki-laki. 50%-an kalau data profil dari Kemen PPPA di tahun lalu ya. Lalu ada lagi masalah tingkat kematian yang tinggi. Mungkin juga Alfi dan teman-teman Tribuners sadar ya soal bagaimana kesehatan ibu dan anak sangat penting, tapi juga ada tantangan terhadap akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan. KDRT ini juga masalah yang sangat serius dan masih menjadi perhatian kita bersama. Teman-teman bisa cek juga data dari Komnas Perempuan, Catahu tiap tahunnya. Angkanya itu bisa 65-75% gitu. Apalagi di masa pandemi, orang ada di rumah, kekerasan semakin meningkat, dan sedihnya lagi itu terjadi dari lingkungan keluarga sendiri, dan perempuan adalah salah satu korban yang rentan. Itulah yang membuat perempuan lebih rentan miskin, apalagi kebijakan sering diskriminatif. Misalnya kayak Alfi mungkin pernah membaca berita ada perda yang mengatur pakaian perempuan, cara duduk perempuan di motor, jam kerja, yang itu juga membuat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebebasan ekonomi perempuan untuk ikut berkontribusi. Makanya tidak heran kalau yang tadi dibilang Prof. Nini itu benar gitu, kontribusi perempuan juga jadi terhambat karena ada hambatan-hambatan kebijakan yang diskriminatif, termasuk interpretasi agama, sosial budaya yang menghambat perempuan juga. Belum lagi tadi tantangan hukum itu, Vi, soal kepemilikan. Kalau perempuan hak miliknya tidak diakui, dan hanya diakui kalau atas nama suami juga, ya dia nggak bisa punya jaminan untuk mengakses keuangan atau misalnya mau kredit misalnya ke bank karena tidak diakui gitu. Itu adalah beberapa hal saja misalnya untuk menjawab soal kenapa kemiskinan di Indonesia juga termasuk banyak berwajah perempuan dan data-data terkait seperti apa. Itu dulu. Ya, terima kasih banyak Mbak Dinda atas banyak sekali data ya Mbak yang disampaikan tadi. Cuma saya mungkin meng-highlight beberapa poin untuk sahabat publik dan Tribuners. Terkait dengan kemiskinan ternyata bukan satu sudut pandang yang sangat mikro, tetapi hal yang sangat makro untuk kita bahas secara bersama. Karena ternyata dari data yang disampaikan oleh Mbak Adinda, ketika kita ingin mengentaskan kemiskinan, banyak sekali faktor-faktor ataupun sektor yang harus kita perhatikan. Mulai dari bagaimana kesenjangan upah, kemudian bagaimana dengan kesenjangan akses yang selama ini masih kurang untuk perempuan. Kemudian ternyata semakin meningkatnya pendidikan juga kualitas pendidikan di Indonesia ini juga tidak berkorelasi sejalan dengan bagaimana partisipasi perempuan. Kemudian masih kurangnya literasi terhadap perempuan. Ketika perempuan tidak mengakses pendidikan secara merata, maka itu juga akan menghambat bagaimana peran-peran perempuan dalam ranah publik dan mengakses pekerjaan. Nah, yang paling mengkhawatirkan sahabat publik dan Tribuners, ternyata masih banyak sekali perda ataupun aturan-aturan yang dinyatakan masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Bagaimana perda terkait pengupahan, kemudian aturan dalam tempat kerja dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak Mbak Dinda atas pandangannya sebagai pembuka. Kita akan berbincang banyak nanti ya Mbak. Kita akan menyapa dulu Kak Eni yang sudah bergabung sedari tadi. Mungkin sebelum kita mempersilakan Kak Eni, seperti biasanya kita putarkan dulu profil dari Kak Eni kepada sahabat publik dan Tribuners. Silakan.
Ya, sahabat publik dan Tribuners, itu dia profil dari Kak Eni, nama lengkap Nuraini S. Bakri atau yang kita akrab sapa Kak Eni. Selamat sore Kak Eni. Selamat sore Mbak. Iya, sehat selalu ya Kak. Jadi sahabat publik dan Alhamdulillah. Tribuners, Kak Eni ini lahir di Makassar 25 Agustus. Wah, sudah berulang tahun ya Kak. S2 Pasca Sarjana Manajemen MSDM UNM. Sekarang lagi sementara ongoing atau sementara menempuh pendidikan S2. Kemudian pegawai perwakilan DPD RI wilayah Sulawesi Selatan Makassar, wakil sekretaris DPW PKB Sulawesi Selatan, wakil ketua Perempuan Bangsa. Ini organisasi saya ya, Mbak. Ya, Kak. Iya, DPW PKB Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Bidang Perempuan KNPI Provinsi Sulawesi Selatan, owner Butik Anugrah Savana, owner CV Anugrah Savana. Baik sahabat publik dan Tribuners, dari profil yang kita bacakan ternyata Kak Eni ini aktif dalam organisasi kepemudaan, kemudian owner juga di beberapa usaha mandiri ya, mungkin Kak Eni juga dirikan dan sekarang bergelut aktif di partai politik. Nah, sekarang kita akan sedikit mungkin banyak ya untuk meminta bagaimana sih pandangan Kak Eni terkait dengan kondisi kemiskinan yang ada dalam lingkup Sulawesi Selatan, kemudian bagaimana Kak Eni sebagai anggota dari partai politik selama ini memandang apa sih yang menjadi problem krusial terkait dengan isu perempuan dan kemiskinan yang ada di dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan ataupun dalam konteks mikro Kota Makassar, Kak. Silakan Kak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk dengan Ibu Prof ini dengan Ibu senior saya Mbak Adinda di kegiatan House Women ini. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ada. Kemiskinan terjadi akibat beberapa faktor, misalnya faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan sekarang bertambahnya kemiskinan karena faktor pandemi. Di Sulawesi Selatan, penduduk miskin itu tercatat di BPS pada September 2020 itu sudah naik sudah melewati angka 800.000 jiwa. Jadi dia naik, penduduk miskin di Sulawesi Selatan itu naik 0,27% dari tahun sebelumnya. Itu dan saya yakin akan bertambah di saat ini. Kemiskinan sebenarnya masalah sosial yang hampir mungkin setiap negara itu merasakan hal itu. Untuk menanggulangi kemiskinan, kita sudah tahu pemerintah sekarang itu sudah membuat tiga penuntasan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, terus penanggulangan jaminan sosial, dan peningkatan budaya sosial. Itu tiga. Sebagai partai politik, semua partai politik itu sebenarnya tujuan dan peran politik itu ya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya ya peningkatan kesejahteraan masyarakat, berperan membantu dalam pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang berlaku. Jadi partai politik tujuannya ya meningkatkan peran kesejahteraan masyarakat itu. Di dalam partai politik itu sebenarnya memiliki 3 modal untuk peningkatan kesejahteraan, peningkatan penanggulangan kemiskinan. Ada 3 di PKB. Yang pertama, jaringan grassroots. Kita memiliki akar rumput. Jadi partai politik itu memiliki akar rumput. Jadi lebih mudah untuk melihat kondisi masyarakat. Yang kedua yaitu SDM dengan basis kultural yang tangguh. Jadi sumber daya manusianya
itu lebih tangguh, mempunyai kultural yang lebih tangguh. Yang ketiga, yaitu jejaring eksternal dan internalnya. Jadi partai politik itu adalah jejaring eksternal dan internalnya itu dapat mengidentifikasi, dapat membantu untuk pengurangan kemiskinan. Mungkin itu dulu Mbak tentang pandangan saya, pandangan politik sebagai kader partai, bagaimana melihat kemiskinan. Nanti sebentar mungkin dipaparkan bagaimana program-program kami di partai politik itu, bagaimana program yang sedang dilaksanakan sekarang untuk penanggulangan kemiskinan bersama perempuan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Eni atas insight kepada sahabat publik. Jadi Kak Eni banyak membahas terkait dengan bagaimana sih sebenarnya korelasi antara peran-peran yang selama ini Parpol ingin highlight dalam hal pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia ini ataupun konteks Sulawesi Selatan. Jadi tadi ada tiga akses yang sebenarnya dapat dibuka oleh Parpol, keunggulan Parpol untuk bisa partai politik untuk bisa mengambil peran dalam pengentasan kemiskinan. Yang pertama, aksesnya lebih mudah, yang kemudian hadirnya sumber daya manusia yang tangguh, kemudian jejaring internal dan eksternal Parpol. Kemudian tadi juga Kak Eni meng-highlight bahwa kemiskinan adalah masalah yang krusial dalam hal ini, harus bisa kita selesaikan secara bersama, di mana partai politik juga memiliki marwah untuk hal itu dalam hal menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Baik, terima kasih banyak Kak Eni atas pandangannya. Ya, mungkin kita masuk dalam sesi pembahasan bagaimana sih penguatan peran perempuan dalam hal pengentasan kemiskinan. Namun sebelum itu, saya membaca di YouTube sudah ada banyak sekali tanggapan, dua tanggapan yang sangat penting yang nantinya akan saya highlight kepada Prof. Nini, Kak Eni, dan juga Mbak Adinda. Namun sebelum itu saya juga memberikan kesempatan kepada sahabat publik dan tribuners yang bergabung melalui Zoom meeting bisa mengajukan pertanyaan melalui room chat ataupun bisa juga raise hand. Nanti pada sesi tanya jawab kami akan persilakan untuk itu. Baik, kita lanjut dulu ya, sembari saya elaborasikan untuk pertanyaan yang sudah ada di YouTube. Baik, pertanyaan dari Mirna Yanti, gimana cara menanggapi orang yang selalu membenturkan agama dan kemampuan perempuan dalam pendidikan, karir, dan kuadrat keluarga? Nah, biasanya nih ada juga tanggapan dari Darmi Fahra yang mengatakan bahwa dia memiliki keinginan untuk bekerja, tetapi biasanya ada larangan dari suami untuk perempuan bekerja. Nah, untuk itu kita penting membahas bagaimana sih penguatan perempuan dalam hal ini, dalam hal pengentasan kemiskinan. Sekarang kita coba meminta pandangan dari Mbak Dinda. Dalam kajian Australian Community Development and Civil Society Stringing Assesses yang berjudul Analisis Teori Performance dan Passionating dan Communication Pembangunan Berwawasan Gender, Mbak, mengatakan bahwa perempuan lebih menderita daripada laki-laki. Nah, menyangkut juga terkait juga bagaimana tadi diskriminasi yang hadir dalam keluarga, di mana sosok suami melarang istrinya untuk bekerja. Bagaimana nih pandangan Mbak Adinda untuk potret yang seperti itu, potret feminis kemiskinan di Indonesia, dan seberapa penting penguatan peran perempuan dalam hal kemajuan atau peningkatan mutu ekonomi yang ada di Indonesia, Mbak. Silakan Mbak Adinda. Terima kasih Alfi, dan tadi juga pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman di YouTube ya. Jadi yang patut kita catat adalah realita kemiskinan tadi berdasarkan data dan fakta. Lalu kita juga berhadapan nih dengan stigma-stigma terhadap perempuan ya. Artinya kadang-kadang mungkin teman-teman mendengar kalau perempuan itu nanti ujung-ujungnya dapur, sumur, kasur tuh kalau nggak salah. Perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti kan ada yang ngurus suaminya. Itu adalah pandangan yang sangat salah. Saya pernah riset, kebetulan disertasi saya itu di Pangkep, dan itu membuat saya jadi kenal dengan kampung halaman ayah saya. Bapak saya bukan dari Pangkep, tapi saya studi di sana. Dan banyak sekali yang mengatakan, cuy, misalnya masalah kita nggak bisa sekolah lagi atau nggak bisa bekerja adalah karena masalah agama atau karena masalah budaya.
Padahal kalau kita baca sebenarnya dari sejarah Bugis Makassar misalnya, melihat arsitektur rumahnya, Lagaligo juga misalnya kalau membaca soal itu, pahlawan perempuan, raja perempuan itu sudah ada dari dulu gitu. Tapi sejak perang di Bugis Makassar ya, saya waktu itu dapat informasinya dari Profesor Halilintar. Beliau mengatakan ya peran perempuan itu jadi di belakang rumah karena ini sirinya kalau perempuan kenapa-napa kalau perang itu akan membuat keluarga sangat marah, itu adalah harga diri dan sebagainya. Sayangnya seiring waktu berjalan mungkin orang tidak terlalu lekat dengan budayanya sehingga yang dia tahu adalah interpretasi yang maskulin, yang patriarkis terhadap norma-norma agama atau nilai-nilai agama, norma budaya dan norma sosial. Sehingga diskursus atau pembicaraannya itu pemahaman soal perempuan adalah perempuan itu ada di dalam rumah, perempuan tidak boleh keluar, perempuan begini, perempuan begitu. Sehingga perempuan dan tubuhnya itu menjadi terperangkap dalam persepsi yang beragam dari lingkungan sekitar yang sayangnya patriarkis. Bersyukurlah kita yang masih bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik atau memiliki pemahaman yang baik tentang gender dan dikelilingi oleh orang-orang yang punya perspektif yang sama. Sehingga yang tadi diceritakan Afi soal masalah pandangan suami yang demikian atau pandangan dari masyarakat secara umum terhadap perempuan secara langsung maupun tidak langsung akhirnya membuat gerak perempuan terbatas. TII dulu pernah mengadakan studi juga soal bagaimana pengalaman perempuan, anggota perempuan DPR dan DPD. Itu sekitar tahun 2008 ya waktu itu. Beberapa catatan yang menarik adalah kadang yang menyedihkannya lagi-lagi anggota sesama partai juga tidak suportif terhadap anggota Dewan Perempuan gitu, dan itu sangat menyedihkan. Kesannya kalau perempuan ingin berpolitik, memang perempuan bisa apa? Memangnya laki-laki bisa apa? Buat saya yang pernah bekerja di LSM yang fokus juga dengan isu-isu parlemen, saya melihat juga kok ada statement-statement anggota perempuan yang sangat bermutu gitu. Yang laki-laki kadang-kadang juga bercanda. Jadi buat saya itu bukan hal yang konstruktif, bukan hal yang kondusif ya, bukan menciptakan ekosistem yang bisa mendukung pemberdayaan perempuan. Saya ingin berbagi sedikit catatan dari disertasi saya mengenai kerangka pemberdayaan perempuan. Jadi saya buat 5C dan 4A, pada intinya itu adalah menunjukkan pemberdayaan perempuan itu bukan hal yang individual, artinya bahwa dia personal, tapi dia juga berhubungan dengan pihak lain karena manusia adalah makhluk sosial dan dia punya multidimensi. 5C-nya itu terkait dengan kapasitas, kapabilitas, komitmen, kepercayaan diri, dan juga hal-hal yang seperti penerimaan ya kalau dari sisi 4A-nya. Jadi ada kesadaran diri, ada capaian, ada penerimaan, dan ada pengakuan. Itu pemberdayaan yang saya tangkap dari riset saya di Pangkep. Tapi pada intinya, Alfi dan teman-teman Tribuners, perempuan itu bisa berkontribusi loh dalam pemulihan ekonomi gitu. Jangan dilihat karena dia perempuan, dia tidak berdaya, ada macam-macam gender bias terhadap perempuan. Perlu dicatat dalam studi makro dikatakan kalau perempuan terlibat dalam pendidikan, setidaknya pendidikan menengah, dia itu bisa berkontribusi 0,3%, peningkatan 0,3% terhadap pendapatan per kapita. Perempuan karena peduli terhadap keluarganya, ketika dia pendapatannya meningkat, dia akan cenderung spending atau menggunakan income-nya untuk keluarga dan anaknya. Jadi efek atau trickle down efeknya atau dampak positif dari partisipasi perempuan itu sangat penting. Tapi tentu yang ingin saya garis bawahi adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan lewat pemberdayaan perempuan itu sangat penting, tapi tentu saja ini bukan hanya pekerjaan perempuan sendiri. Ini pekerjaan setiap kita, setiap pihak, baik laki-laki, perempuan, gender lainnya. Ini sangat penting, seperti itu, Alfi. Jadi pemberdayaan adalah kunci, dan pendidikan juga tadi saya pikir beberapa kali juga disinggung oleh Prof. Nini, dan Kak Eni juga membahasnya, dan representasi itu menjadi penting. Kita senang nih, ada Kak Eni, ada Prof. Nini gitu, bangga kita sebagai perempuan gitu, ada di situ, sehingga representasi itu juga menjadi penting, Alfi. Kenapa? Karena representasi itu dari literatur juga mencatat referensi bisa menonjolkan ya identitas perempuan dan kepentingan perempuan untuk
kemaslahatan bersama. Sehingga kita harapkan dengan banyaknya representasi perempuan dalam parpol atau lembaga pembuat kebijakan publik lainnya atau institusi pendidikan seperti yang Prof Nini juga di sana, bisa meningkatkan kesadaran gender ya, ada perspektif gender dalam proses kebijakan, dan tentunya perempuan juga harus lebih confident, percaya diri untuk berpartisipasi. Demikian, Pi. Ya, terima kasih banyak Mbak Adinda atas tanggapannya. Jadi tadi cukup menjawab ya pertanyaan dari Darmi Farah yang ada di live streaming YouTube Tribun Timur. Jadi mungkin itu akan memberikan insight yang banyak kepada sahabat publik. Kalau saudari Darmi Farah ingin memberikan tanggapan, bisa mengirimkan kembali di room chat dari live streaming YouTube Tribun Timur. Baik sahabat publik dan Tribuners, yang disampaikan oleh Mbak Adinda tadi cukup menggelitik ya bagi kita semua, bahwa ternyata untuk statement dapur, sumur, dan kasur ini sudah saya temui beberapa kali di setiap pertemuan ya Kak, ketika membahas terkait dengan bagaimana perempuan dan keterlibatannya dalam peran-peran publik ini selalu di-highlight atau diangkat oleh narasumber. Terima kasih Mbak Adinda karena mengingatkan kembali untuk statement ini yang harus kita perangi bersama sebagai seorang perempuan. Baik, tadi juga diangkat oleh Mbak Adinda terkait dengan bagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mbak Adinda untuk tugas disertasi ya Mbak, benar? Iya. Ya, terkait tugas disertasi yang dilakukan Mbak Adinda di Kabupaten Pangkep yang mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan itu merupakan sesuatu yang dapat dilakukan. Kemudian ada beberapa indikator yang dapat mendukung karena yang pertama adalah adanya kapasitas, kemudian kapabilitas, kemitraan, kepercayaan diri, penerimaan, pengakuan, dan perempuan ini memiliki sebuah space untuk bagaimana meningkatkan kualitas perekonomian yang ada di suatu negara atau sebuah daerah. Nah, Mbak Linda juga menyampaikan nih terkait dengan bagaimana peran TII, penelitian riset yang dilakukan oleh TII tahun 2008 tentang partai politik. Nah, di mana dalam partai politik masih ada anggota sesama partai yang terkesan mendiskriminasi terkait dengan bagaimana pencalonan ataupun mendukung representasi perempuan dalam partai politik. Nah, kita akan sebelum dirangkum oleh Prof Nini, kita akan mendengarkan dulu pandangan dari Kak Eni, bagaimana nih Kak kondisi dalam partai politik? Tadi kan Kak Eni sudah menyinggung sedikit bahwa ada program-program yang dilaksanakan oleh partai politik. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat publik dan Tribuners Kak. Apa saja sih program-program yang selama ini Kak Eni dan teman-teman di PKB sedang galakan, utamanya terkait dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini. Silakan Kak Eni. Terima kasih. Di Alfi, Partai Kebangkitan Bangsa melakukan beberapa program partai yang ini saya ungkapkan dulu bahwa salah satu badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa itu ya namanya Perempuan Bangsa. Nah, program Perempuan Bangsa itu tergabung dalam visi misi Perempuan Bangsa tersebut. Salah satu misi dari Perempuan Bangsa yaitu mendorong kemandirian dan kedaulatan ekonomi serta keadilan produktif dan distribusi berbasis perempuan. Dalam naungan program dalam beberapa program partai itu untuk meningkatkan kapasitas perempuan, yaitu dengan peningkatan SDM perempuan melalui pelatihan-pelatihan dan melalui beberapa program pemberdayaan perempuan itu sendiri. Yang kedua, pelatihan kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya ada satu program dari PKB, yaitu program melakukan sebuah wadah untuk perlindungan dan pembelaan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita yang di luar negeri.
Jadi ini apabila ada tenaga kerja yang tersangkut hukum ataupun masalah ekonomi sosial, dapat PKB membuat wadah untuk pengaduan dan membantu tenaga kerja di luar negeri. Itu salah satu program dari Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian mungkin Mbak, beberapa program yang lainnya itu ya kita utamakan dengan peningkatan sumber daya manusia, sumber daya perempuan dengan berbagai peningkatan pelatihan, keterampilan. Terus kami sekarang lagi beberapa kelompok-kelompok usaha masyarakat, terutama perempuan. Ya, terima kasih banyak Kak Eni. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Eni bahwa ternyata sahabat publik dan Tribuners, Partai PKB mengupayakan untuk bagaimana mendorong keterlibatan perempuan dalam hal ini penguatan ekonomi itu termuat dalam tersirat dalam misi PKB itu sendiri. Kemudian ada juga badan otonom di PKB yang organisasi sayap ya di PKB yang mendukung untuk pelibatan perempuan yang namanya Perempuan Bangsa. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Kak Eni bahwa ternyata ada beberapa upaya yang dilakukan dalam partai politik, utamanya terkait dengan peningkatan kapasitas dalam wujud pelatihan dan pemberdayaan perempuan. Nah, wadah pengaduan juga dibuka nih dari Partai PKB, yaitu wadah pengaduan bagi tenaga kerja asing. Jadi biasanya untuk permasalahan-permasalahan seperti ini, ketika diadukan di PKB mungkin akan diberikan ruang ya Kak untuk disampaikan kepada pihak pemerintah ataupun instansi yang bersangkutan. Ya betul, kita menyiapkan wadah bantuan hukum. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Eni. Jadi itu informasi yang bagus dicatat untuk sahabat publik dan Tribuners. Nah, memotret dari tanggapan dari Mbak Adinda dan Kak Eni tadi terkait dengan bagaimana sih kondisi kemiskinan dan penguatan peran perempuan. Sekarang kita akan mendengarkan bagaimana pandangan Prof. Nini selaku akademisi untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya memotret penguatan perempuan dalam hal pengentasan kemiskinan, bagaimana si Prof terkait dengan konteks penguatan yang ideal yang sebenarnya bisa diterapkan baik dalam ranah partai politik ataupun instansi yang ada di Indonesia, Prof. Silakan Prof Nini. Ya. Baik DLP ya dan Tribun Timur, sekira menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Adinda, itu luar biasa pencerahannya ya, baik dari sisi konsep maupun sebenarnya bisa diaplikasikan. Ini terutama terkait dengan pemberdayaan perempuan. Nah, sekira kita sudah pahami bahwa di level pemerintahan ya, di level pemerintahan pada skala nasional itu sudah mengeluarkan 4 klaster ya, 4 klaster dalam hal pengentasan kemiskinan. Yang pertama adalah klaster perlindungan sosial yang kita sudah pahami semua terkait dengan bantuan bansos dan seterusnya, perlindungan sosial terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Tetapi itu kan bukan sekedar ya, tetapi itu penting, cuma memang hanya paling tidak mengurangi beban pengeluaran bagi rumah tangga miskin. Kemudian yang kedua, klaster kedua adalah terkait dengan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah itu cukup banyak, termasuk pada pemberdayaan kelompok perempuan atau kelompok miskin yang rentang, yang mana kalau kita dengar tadi Mbak Adinda, yang wajah yang lebih banyak itu adalah pada perempuan. Itu saya sangat setuju karena data BPS juga sudah menjelaskan ya, sudah mempublish bahwa sekitar 9,96% ya, di mana penduduk miskin itu adalah perempuan, berada apalagi rata-rata pengeluaran per kapita berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kemudian yang ketiga yang mungkin terkait dengan pemberdayaan UMKM. Nah, di mana kalau kita lihat UMKM itu lebih banyak dilakoni oleh perempuan, terutama pada usaha mikro ya, mikro dan kecil. Kita melihat banyak sekali aktivitas ekonomi produktif yang di sektor informal yang dilakukan oleh para perempuan. Nah, saya mau kaitkan dengan
studi saya, kebetulan saya juga meneliti terkait dengan memotret bagaimana kemiskinan dari sisi level rumah tangga. Nah, saya baru-baru meneliti di tahun 2019-2020 dan itu juga sudah terbit di jurnal, melihat bahwa kita perempuan khususnya di pedesaan ya, di pedesaan atau di wilayah pesisir yang kita selalu gaungkan mengatakan bahwa lebih banyak orang miskin itu kan di wilayah pesisir ya, nelayan. Nah, ternyata kalau kita melihat memang di sana, itu dari sisi mata pencahariannya itu bervariasi. Nah, yang paling banyak memang rentang sekali adalah ketika dia bekerja di sektor nelayan, perikanan tangkap ya, dan juga termasuk beberapa budidaya. Nah, kalau saya melihat hasil-hasil yang dilakukan, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para ibu-ibu di sana ya, perempuan, itu sebenarnya cukup luar biasa. Dari sisi inovasi dia mereka untuk menghasilkan satu produk-produk yang bisa dijadikan sebagai aktivitas ekonomi produktif, itu sudah luar biasa. Luar biasa. Tetapi saya melihat kendalanya apa? Kendalanya adalah mereka tidak mampu untuk memasarkan. Di mana dipasarkan? Nah, sekira disinilah letak pentingnya sinergitas dari para stakeholder atau lembaga-lembaga, baik lembaga yang ada di daerah, di desa, maupun lembaga-lembaga yang ada di kabupaten dan di tingkat nasional pun sekaligus. Nah, saya melihat bahwa mereka mampu untuk menghasilkan yang namanya brownies kukus dengan segala macam variasi-variasinya. Mereka bisa membuat dengan olahan ikan dengan bahan baku dari lokal ya, yang semestinya mungkin harganya lebih murah kalau dijual, tetapi dia diolah bisa menjadi bakso dan seterusnya. Tetapi ketika saya tanya dipasarkan di mana, dia bilang kami biasa membuat hanya kalau ada pesanan. Lalu kemudian kalau dijual cuma di sini lokal saja, di daerah sekitarnya. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan nilai tambah pendapatan yang tinggi dalam keluarganya kalau tidak ada pasar begitu. Jadi saya bilang harus ada pasar dulu. Nah, siapa yang bisa memediasi mereka ini supaya ada pasar ya? Tentu ada keterlibatan dari pemerintah daerah setempat untuk menciptakan, membangun wadah-wadah dalam segi apa saja yang mungkin secara simpel mendirikan, mempromosikan, nah secara kontinu. Nah, saya lihat sekarang ini pemerintah cenderung ya tidak semua ya, tetapi ada fakta juga menunjukkan bahwa hanya meminta mereka atau kepada kelompok-kelompok perempuan menghasilkan sesuai itu kalau misalnya mau pameran begitu. Ini kan enggak seperti itu ya, karena harus dia kontinuitas dilakukan. Jadi program-program pemberdayaan tidak sekedar melaporkan outputnya bahwa sekian kelompok yang sudah diberikan bantuan, sekian kelompok sudah sosialisasi, sekian kelompok sudah ada, apalagi kelompok-kelompok masyarakat, tetapi yang harus dilihat mengevaluasi sampai sejauh mana outcomes yang dihasilkan dari sejumlah uang yang apalagi direalisasikan untuk meningkatkan produktivitas daripada usaha-usaha mereka. Nah, ini yang menurut saya secara empiris itu yang kami temukan di lapangan. Baik di beberapa daerah di Indonesia sudah lakukan di Nyeneponto, di Bone, di Sopeng, di Baru, dan seterusnya. Semua mengeluhkan terkait dengan akses dalam hal pasar yang lebih luas. Nah, bagaimana dengan sistem online ya? Ada yang sekarang sudah melakukan dengan pasar online, tetapi belum seberapa begitu ya dari sekian banyak orang yang ada. Ini terutama ini usaha-usaha mikro, karena itu yang banyak bertebaran dan agak susah dicatat oleh para pemerintah juga karena itu adalah bergerak di sektor informal. Nah, sekira seperti itu kalau menurut saya, bahwa program pemberdayaan itu adalah hal yang sangat penting dilakukan, tetapi tidak sekedar hanya kita mengevaluasi dari sisi output, tapi harus sampai pada outcomes. Apakah ada perubahan pendapatan yang diperoleh dari program-program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah ataupun
oleh LSM yang ada sekalipun, siapapun. Termasuk misalnya dalam perbankan yang memberikan pendanaan, tidak sekedar melaporkan bahwa sekian banyak kredit yang sudah diambil oleh kelompok-kelompok perempuan dan seterusnya. Tetapi dalam hal kredit itu apa pemanfaatannya, apakah menghasilkan outcomes atau tidak. Karena itu nanti berimplikasi terhadap kemampuan untuk membayar bunganya, sehingga kita tidak menghadapi yang namanya kredit macet. Nah, sekira seperti itu. Nah, untuk melakukan program pemberdayaan memang tidak cukup pemerintah, tetapi semua sektor-sektor itu harus terlibat. Semua komponen stakeholder yang prihatin tentang bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat untuk keluar dari belenggu kemiskinan itu harus segera dilakukan secara bersinergi. Sekira seperti itu, DLP. Ya, terima kasih banyak Prof Nini atas kayak rangkumannya yang sangat luar biasa kepada sahabat publik dan Tribuners. Jadi ada 4 klaster tadi ya Prof yang Prof sempat angkat. Yang pertama terkait dengan 4 klaster penguatan ekonomi. Yang pertama terkait penguatan perlindungan Pengentasan sosial. kemiskinan. 4 klaster iya. pengentasan kemiskinan itu ya sudah ada di program nasional, sudah ada di RPJMN nasional juga, sudah ada di Bappenas juga. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Poin pertama, perlindungan sosial ya, Prof. Ya, Kemudian yang kedua, pemberdayaan perempuan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum. Kemudian pemberdayaan UMKM. Dan yang keempat, boleh disampaikan kembali, Yang Prof? keempat adalah program yang propur, ya termasuk misalnya pembedahan rumah, gitu ya. Selain daripada program-program yang tadi itu. Iya, baik Prof. Kemudian tadi sempat diangkat juga beberapa data terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prof Nini, bahwa ternyata untuk konsen penelitian itu lebih rawan terjadi di pesisir ya Prof, di mana utamanya dengan kemiskinan. Iya, masyarakat nelayan. Kemudian ada optimisme yang sebenarnya bisa dibangun oleh perempuan untuk bagaimana ikut terlibat dalam penguatan ekonomi. Misalnya saja banyak usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh perempuan, misalnya kayak pembuatan brownies kukus, kemudian adanya olahan ikan. Cuma permasalahannya sekarang adalah bagaimana ketersediaan pasar terkait produk-produk tersebut. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saat ini ya, Prof. Iya, terima kasih banyak Prof atas pandangannya. Nah, sekarang kita beralih ke sesi bagaimana membahas, tadi kan sudah ada program yang disampaikan oleh PKB, kemudian ada juga pandangan dari Mbak Adinda, bagaimana potret dari kemiskinan yang terjadi selama ini dan penguatan peran perempuan. Kemudian ada juga tadi terkait juga bagaimana empat klaster yang disampaikan oleh Prof Nini. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan bagaimana hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program penguatan perempuan dalam hal penguatan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan. Nah, terkait hambatan ini mungkin kita akan minta pandangan dulu dari Kak Eni, bagaimana Kak Eni memandang hambatan yang selama ini dirasakan sebagai anggota partai politik dalam mendukung penguatan dan partisipasi perempuan, Kak, utamanya dalam hal penguatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Silakan Kak Eni. Ya, Kak Eni mungkin masih termute, Kak. Ya. Sorry. Oke. Ya, silakan Kak Eni. Silakan. Salah satu kendala perempuan dalam pengentasan kemiskinan yang pertama itu adalah waktu. Kenapa? Perempuan biasanya hanya menghabiskan waktu itu dengan ibu rumah tangga, mengurus anak, suami, apalagi sekarang pendidikan online ya, ya itu menyita waktu untuk perempuan. Nah, yang kedua yaitu budaya patriarki. Budaya patriarki yang masih ada. Nah, beberapa daerah itu ya tidak pungkiri bahwa masih adanya budaya patriarki
yang menghambat juga pengembangan kualitas perempuan itu sendiri. Yang ketiga yaitu pendidikan perempuan. Beberapa perempuan itu menganggap bahwa pendidikan bukan hal utama. Jadi ada beberapa menganggap bahwa pendidikan, keterampilan, peningkatan kualitas diri itu bukan yang hal utama. Itu kadang yang menjadi hal utama dalam penentasan kemiskinan, terutama kepada perempuan. Menurut studi kami di PKB di Sulawesi Selatan itu ada dua wujud dua riset dilakukan lingkungan partai PKB. Faktor apa saja menjadi penyebab itu akar kemiskinan. Ada dua. Yang pertama itu terkait akses dan kesempatan. Itu juga bisa akses dan kesempatan itu terhadap SDA yang masih timpang. Itu salah satu faktor kemiskinan juga. Itu akses, kita ketahui kan Sulawesi Selatan itu kaya, Indonesia ini kaya, tapi akses mengelola sumber daya alam itu masih timpang, belum merata, pembangunannya belum merata, aksesnya belum merata. Yang itu saja dari saya tentang bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan. Terima kasih, Mbak Alfi. Ya, terima kasih banyak Kak Eni atas pandangannya dan masukannya untuk sahabat publik dan Tribuners terkait dengan apa sih permasalahan yang selama ini dialami oleh perempuan terkait dengan hambatan-hambatan penguatan peran perempuan dalam penguatan ekonomi. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Eni 2 poin penting sih yang menjadi catatan kita bersama. Yang pertama adalah budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini masih menjadi permasalahan yang masih sering dibahas utamanya oleh aktivis-aktivis perempuan ketika mengadakan forum-forum. Ya, ini hal yang menjadi perjuangan secara bersama. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Nah, pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang masih adanya kesenjangan pendidikan antara laki dan perempuan yang tadi sempat di-highlight oleh Kak Eni. Terima kasih banyak Kak Eni. Nah, untuk terkait dengan itu, saya sepakat sekali kalau misalnya dua hal ini menjadi poin yang penting, namun penting buat kita untuk mendengarkan juga apakah ada terkait dengan hambatan yang selama ini mungkin didapatkan dari hasil riset ataupun pengalaman-pengalaman yang selama ini bisa diberikan atau dibagikan dari Prof Nini kepada sahabat publik dan Tribuners sekalian. Nah, dari pandangan akademis ini Prof, ataupun riset-riset yang dilakukan di kampus, apa saja sih yang menjadi poin hambatan kepada bagi perempuan untuk bisa ikut terlibat dalam hal-hal publik ataupun mengakses pekerjaan ataupun mengakses forum-forum publik sehingga ikut mendukung hal-hal krusial utamanya dalam hal penguatan ekonomi Prof. Ya. Silakan Prof Nini. Baik deh, jadi kalau dari sisi akademis itu tidak terlepas dari studi-studi atau hasil-hasil riset yang telah dilakukan oleh para teman-teman kita. Banyak sekali yang telah melihat bagaimana sih peran gender di dalam hal pengentasan kemiskinan. Saya juga termasuk salah satunya, pernah meneliti juga terkait dengan itu, program-program pemberdayaan. Nah, tetapi kita menghadapi di dalam hal ketika kita misalnya menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan kebijakan yang berbasis pada evidence, ketika itu misalnya mau diimplementasikan oleh pemerintah atau siapapun, itu terkadang tidak mendapat dukungan yang positif begitu ya. Apakah itu di tataran pada level yang menjadi target sasaran ataupun pada di level pemerintah sebagai pelaksana daripada program yang menjadi sasaran kita untuk siapa sebagai pengguna informasi tersebut. Nah, kalau kita melihat tantangannya sebenarnya kita bisa melihat dari dua perspektif. Kita bisa melihat dari perspektif kepada perempuan itu sendiri yang menjadi target sasaran, apakah memang mau berubah atau tidak.
begitu ya. Karena meskipun ada sesuatu yang diberikan kepada mereka, tetapi kalau mereka sendiri tidak mau berubah, tidak mau merubah pola pikir, tidak mau berubah apalagi mindsetnya dan seterusnya, yang tadi dikatakan bahwa budaya patriarki itu masih sangat kental, sekira apapun intervensi-intervensi dari luar itu tidak akan bisa terselesaikan, tidak bisa berhasil dengan baik. Jadi kalau kita lihat bahwa tantangannya adalah dari diri sendiri, dengan tingkat pendidikan rendah pun sebenarnya kalau mereka mau memanfaatkan kapasitas itu bisa. Kita bisa melihat dengan fakta yang ada ya, meskipun bukan perempuan ya, tetapi misalnya yang teman yang dari Pindrang ya, yang membuat pesawat itu kan kalau dari sisi pendidikannya kan sangat rendah gitu ya. Nah ini tidak sangat mungkin kan ada juga perempuan yang bisa seperti itu ya, meskipun pendidikannya rendah, tetapi dia memanfaatkan ilmunya dengan baik untuk bisa belajar ini. Nah tantangannya itu karena mereka tidak mau memanfaatkan secara optimal dari kemampuan yang dimilikinya. Itu dari sisi internal rumah tangga. Kemudian yang kedua, meskipun misalnya dia tahu bahwa ini bisa dilakukan, tetapi dalam relasi gender dalam rumah tangganya juga tidak mendukung. Ya, katakanlah tadi ada yang mengatakan ya mau bekerja, tetapi suaminya tidak mendukung begitu. Jadi ada dalam lingkungan internal rumah tangga itu yang masih menjadi tantangan untuk mereka bisa berpartisipasi di dalam meningkatkan aktivitas-aktivitas baik ekonomi maupun sosial untuk bisa keluar dari persoalan kemiskinan. Nah, dari sisi eksternal ya tentu kita melihat siapa di luar daripada rumah tangga itu ya bisa menjadi permasalahan atau menjadi tantangan dalam hal pengentasan kemiskinan. Nah, kalau kita melihat pemerintah sebenarnya itu sudah cukup untuk memberikan perhatian kepada masyarakat miskin. Tetapi memang kita harus akui bahwa jumlah penduduk miskin yang 27 juta sekian, bahkan ya 27 juta 500 ya, yang akhir 2021 Maret itu 270 juta ya. Nah, itu kan tidak bisa dengan anggaran yang ada sekarang ini untuk semua bisa memberikan ini. Oleh karena itu, ini adalah mari kita bersama-sama untuk semua komponen, apakah ada pihak perguruan tinggi dari sisi apanya yang bisa difokuskan untuk meningkatkan perempuan-perempuan ini. Dari sisi aktivitas ekonomi, apakah dari riset dan teknologinya, mungkin ada teknologi. Karena saya juga meneliti Mbak Dinda ya, ada dia menghasilkan produk-produk, tetapi kita sendiri kalau dimakan itu bisa copot gigi saya Mbak gitu. Artinya apa? Bahwa teknologi yang digunakan atau kualitasnya tidak bagus. Nah, mungkin dari pihak perguruan tinggi ada dari sisi teknologi seperti apa agar supaya produknya itu bisa bertahan lama. Seperti tadi bakso ya, bakso kan mungkin kalau di daerah tidak punya kulkas begitu ya, paling bertahannya cuma berapa. Nah, tetapi kan mungkin ada teknologi yang bisa bertahan sampai 3 hari dan seterusnya. Jadi itu tantangan-tantangan dari sisi eksternal, dari sisi pemerintah, mungkin keterbatasan dari sumber daya keuangan, sumber daya manusia juga yang sesuai dengan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekira seperti itu. Ya, terima kasih banyak Prof. Nini atas gambarannya kepada sahabat publik dan Tribuners. Jadi, sahabat publik dan Tribuners terkait dengan yang dibahas tadi oleh Prof. Nini, bahwa ternyata untuk hambatan yang selama ini dialami adalah bagaimana, yang paling penting adalah bagaimana perspektif perempuan itu, apakah dia ingin berubah atau tidak. Nah, walaupun ada regulasi-regulasi yang dibangun oleh pemerintah ataupun penguatan-penguatan yang mungkin disupport oleh NGO, ketika perempuan tersebut secara pribadi tidak ingin berubah, maka program-program tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Nah, itu mungkin yang saya dapat tadi tangkap dari apa yang disampaikan oleh Prof. Nini. Kemudian juga ada ternyata faktor internal dan eksternal terhadap perempuan itu sendiri. Dari faktor internalnya bagaimana penguatan dalam keluarga terkait dengan peran perempuan, dan faktor eksternalnya bagaimana lingkungan juga berpengaruh untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam peran-peran publik.
Baik, sahabat publik dan Tribuners, biasanya hal yang menggelitik kita ketika ditemui kasus di lapangan, ada kan beberapa sensus kependudukan ataupun sensus untuk menakar bagaimana data kemiskinan yang terjadi selama ini. Biasanya masyarakat ketika kita tanyai atau ditanyai oleh petugas sensus ataupun surveyor, biasanya banyak masyarakat yang tidak ingin menjawab sesuai dengan kondisinya pada saat itu, apalagi ketika ingin diberikan bantuan. Biasanya kan ditanyai berapa tingkat pendapatannya ibu atau bapak, biasanya dia menjawab tidak sesuai sama apa yang dia dapatkan. Misalnya dia menjawab seperti ini, saya hanya seorang petani, kemudian saya mungkin pendapatannya pas-pasan atau bagaimana. Nah, biasanya seperti itu yang terjadi. Akhirnya data yang didapatkan itu subjektif. Nah, sekarang kita akan dengarkan nih, bagaimana pandangan Mbak Dinda, apakah pernah mendapati fenomena yang seperti itu, Mbak? Karena biasanya kan masyarakat itu merasa, wah saya tidak boleh menyampaikan yang sebenarnya supaya saya bisa dapat bantuan ini, itu, modal, ataupun bantuan dalam bentuk material dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih pandangan Mbak Dinda? Apakah fenomena itu betul-betul ada di lapangan? Ataukah seperti apa? Apakah memang masyarakat kita ada dalam zona kemiskinan? Ataukah ternyata data yang selama ini keliru, Mbak? Seperti apa? Silakan Mbak Adinda. Terima kasih Alfi. Ini sahabat publik dan Tribuners, isunya sangat kompleks ya. Saya ingin menambahkan sedikit dari paparannya Prof Nini dan Kak Eni, benar banget saya mengkonfirmasi itu juga dari riset kami dan riset saya soal pemberdayaan. Tidak cukup mendorong perempuan itu produktif ya Prof ya, karena waktu saya juga ditangkap masalahnya sama, bahwa ada intervensi, ada pasar di tiap kabupaten nih untuk produk lokal atau untuk retailer yang sudah terkenal itu tapi punya rak untuk produk lokal. Ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Ketika kita membuat paket, perempuan dengan kelompok ekonominya membuat paket, bahkan harus dipikirkan kemasannya bisa nggak nih yang kedap udara gitu, misalnya biar nggak melempem, atau tidak terlalu keras kayak yang dibilang Prof Nini tadi, sehingga bisa dimanfaatkan. Siapa yang jualan? Sehingga memang mendekati masalah kemiskinan, termasuk pemberdayaan perempuan, memang pendekatannya harus komprehensif dan sistematis ya. Bisa jadi yang perlu dipikirkan adalah supply chain-nya gitu. Ketika dibikin ya kita nggak bisa berharap nih, misalnya perempuan semua yang mengerjakan, marketing dia kerjakan, distribusi dia, desain dia, mungkin dibagi nih dengan pemuda-pemuda di desa gitu, anak-anak muda, mungkin ada pengusaha lokal gitu. Kita juga mendengar tadi cerita yang disampaikan Kak Eni ya soal gimana kiprah Parpol, PKB juga melakukan riset, buat kami itu sangat keren ya, artinya karena Parpol berarti punya dasar fakta gitu ya, dan mau bekerja sama dengan pihak lain, sehingga memang benar sinergi itu dibutuhkan seperti tadi yang disampaikan oleh Prof Nini. Dan bicara soal aspek pemberdayaan memang tidak selesai kalau hanya di dukungan eksternal gitu. Kita harus belajar juga untuk percaya bahwa kita adalah manusia yang perlu untuk mengontrol diri kita juga. Dalam artian kalau di disertasi saya kerangkanya salah satu konsepnya adalah soal komitmen dan pilihan. Kalau kita memilih untuk tidak berdaya, ya ibaratnya terima itu konsekuensinya, tapi tidak dengan meningkatkan mental sebagai pengemis gitu. Artinya kita memilih untuk menjadi tidak berdaya, tapi bedakan. Mungkin nasib dan rezeki orang juga bisa berbeda-beda, tapi kita tahu di agama, misalnya dalam Islam ada istilah ikhtiar, nggak cukup berdoa tapi berusaha. Adakah komitmen untuk itu? Tapi komitmen butuh sumber daya. Nah, kalau kita tarik ke literatur feminis misalnya, tidak cukup hanya ada akses dan kesempatan, tapi perempuan punya nggak kontrol terhadap akses dan kesempatan tersebut. Sehingga ini menjadi diskusi yang panjang, tapi kita akan sangat senang jika kita punya banyak cerita-cerita yang positif ya. Artinya tadi yang disampaikan Prof Nini salah satunya adalah soal banyaknya perempuan yang melakukan industri pengolahan ya Prof ya. Dan itu juga saya temukan di kerja-kerja development juga, di Pangkep, Maros, Takalar, dan juga Maros, Takalar, ya Pangkep, ya itu 3, ada lagi 1. Nah, dan itu intinya memberdayakan dari sumber daya yang ada gitu. Jadi bahwa ada ilmu pengetahuan, tapi kita juga perlu menggunakan kebijakan lokal ya. Artinya kita tahu sumber dayanya seperti apa, musimnya seperti apa, tapi tidak berhenti di situ, butuh ekosistem yang mendukung. Kembali ke pertanyaan Alfi tadi soal
Ada nggak yang seperti itu? Saya pikir ada aja realitanya. Makanya memang pendataan sensus itu memang perlu teliti ya, karena ini berimbasnya banyak nih. Berimbas ke upaya-upaya SPNK misalnya untuk penanggulangan SNPK, maksud saya untuk penanggulangan kemiskinan gitu. Karena mungkin ada yang malu ya, misalnya tidak mau dapat bantuan tapi tidak mau jujur gitu kondisinya seperti apa. Mungkin sahabat publik dan Tribuners juga tahu, bahkan dalam kasus beras miskin atau raskin aja orang masih berebutan. Padahal data desanya juga tidak seperti itu. Jadi masalahnya apa sih? Ya masalahnya ada mental juga di situ gitu, mental miskin gitu. Tidak, artinya bahkan orang yang udah berpunya pun masih mengaku saya miskin gitu. Nah itu kan dan itu diakui oleh kepala desa. Kenapa penduduk saya jadi banyak yang miskin, kata dia. Padahal kan beras raskin itu kan ya kita tahu kualitasnya. Lalu kita perlu tahu nih, tadi Prof Nini benar sudah menyinggung soal pendekatannya nggak bisa pendekatan ekonomi aja gitu. Nah ini kan menarik ya, misalnya kita bisa lihat ada beberapa orang rumahnya nih bambu nih, misalnya dia bukan rumah batu ya, tapi sapinya 8, itu kira-kira miskin apa kaya gitu kan? Atau dia tidak punya, nah itu memang menarik ya, karena itu ada isu informasi pribadi, tapi kalau kepentingannya untuk bantuan sosial kan saya pikir juga ada pengecualian ya soal informasi pribadi itu gitu. Jadi memang hal seperti ini ya bisa diharapkan terjadi juga di lapangan, tidak bisa dihindari, tapi memang perlu ada cross check. Makanya kalau dalam penelitian kan ada validasi data. Kita perlu pahami juga nih, Alfi, teman-teman Tribuners dan sahabat publik, tidak mudah juga untuk mungkin masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan satuan ya, misalnya berapa luas tanah Bapak. Mungkin di beberapa daerah cuma bilang itu yang kalau ada batas itu sekitar era apa berapa sih sebenarnya gitu kan, dan itu mempersulit bahkan ke level untuk pemberian kredit oleh ya lembaga keuangan formal, karena mereka tidak tahu nih gimana nih saya bisa menjamin bisa memberikan pinjaman. Tapi bersyukurlah karena ekonomi pasar itu bekerja, banyak sumber-sumber bahkan dari donasi atau mungkin dari program pembangunan, bantuan pemerintah, atau sumber-sumber lain yang memungkinkan untuk sektor-sektor informal bekerja. Tapi memang perlu didorong juga untuk masyarakat agar dia juga tahu apa aset dia seperti apa gitu loh, Vi. Artinya dia bisa bilang kebun saya segini, Ji, sekian kah atau apakah gitu. Tapi ya kejujuran, akhirnya integritas itu jadi yang utama, dan tentunya petugas sensus itu kan tidak bisa dibiarkan ya sendiri gitu, artinya perlu dibantu juga mungkin oleh pengurus di desa atau mungkin dari organisasi yang ada yang mungkin bisa membantu menerjemahkan jawaban dari orang yang disensus. Tapi saya rasa ya itu kembalinya ke kita juga gitu, jangan ngaku tidak mau mengaku miskin tapi meminta bantuan. Kita sedih loh sekarang ini tuh kasus-kasus kebanyakan data tidak terupdate, data tidak terpilah gendernya, dan itu salah satu catatan saya juga dalam presentasi ini adalah untuk mendorong kebijakan yang memang punya perspektif gender, baik anggaran, proses, monitoring, evaluasi, dan lainnya, agar memang tepat sasaran gitu. Karena kita tahu tidak usah soal data, orang banyak ditipu juga bansos seperti apa. Ada yang dikutip dan ini sangat menyedihkan sebenarnya, dan makanya ini perlu jadi pengamatan dan pengawasan kita bersama untuk memastikan hal-hal seperti itu tidak terjadi, tapi kita dari sisi kitanya sendiri juga punya kesadaran yang cukup baik gitu untuk misalnya memberikan informasi yang benar, misalnya seperti itu. Dan tentu penegakan hukum yang baik ya, dan proses-proses kebijakan juga yang relevan gitu, agar target sasarannya juga tepat dan upaya pengentasan kemiskinan ini juga dapat ditangani dengan baik bersama-sama. Demikian Mbak Alfi. Alfi masih mute, jadi tidak terdengar suara Alfi. Iya, tidak ada kedengaran. Nah, sekarang udah. Iya, belum terdengar nih, Vi.
Alfi masih mute. Iya, juga. Ya. Ada suara. Alfi, mic-nya. Ya tadi saya juga nungguin Prof soalnya. Biasanya Alfi Ini langsung enggak. kasih. Tidak, ini saya lihat Deninya enggak. Dia aktif nih. Iya, tapi kalau yang di atas saya lihat dia mute. Cuman nggak kedengeran suaranya. Prof bisa dengar? Saya nggak bisa. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Oh, ini dia lagi Kali ini cek lagi sound. Halo? lagi diskusi. Aduh, dari mana Mbak Dek? Halo, cek. Halo? Cek, Ya. cek. Ya, Sudah kedengaran ya? Kayak semacam trouble ya untuk permasalahan teknis. Iya. Jadi tadi ada sedikit permasalahan problem, jadi kami pakai sound eksternal, jadi ada ada sedikit tadi kendala, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Adinda untuk tadi saya sudah banyak bicara ya, sementara tidak terdengar. Ya baik, sahabat publik dan Tribuners, ya kita lanjut ya. Semoga tidak ada lagi kendala ke depannya. Kami selaku penyelenggara mungkin memohon maaf. hilang lagi suaranya. Hilang lagi, hilang. 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 Iya, Vi, hilang. Apa di chat room nih, coba. Alfi, suara menghilang. Padahal tadi lancar ya. Ya, bagus tadi. Bisa. Cek. Nah, Cek. bisa. Sini tuh yang lobet Kak, sambil kupakai sambil dicas. Ya, pakai belum bisa. Cek, halo. Sahabat publik dan Tribuners, masuk. Ini sampai jam berapa, Mbak? Baik. Iya, Masih sebentar lagi ya, Mbak. Sudah mau masuk maghrib. Iya. Ini sudah masuk ya suara saya. Sudah. Ini oke, baik. Lanjut saya ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sahabat publik dan Tribuners atas kendala yang terjadi. Kecil ya? Agak kecil ya, Mbak. Iya. Ya. Malah hilang. Suaranya malah hilang, Mbak Alfi. Nggak ada. Suaranya nggak ada. Sudah ada? Malah hilang. Halo? Tes? Sudah ada ya? Ya, sekarang sudah ada. Oke, baik. Aduh. Jadi pengeras suaranya tadi agak sedikit ada kendala, Ibu. Ibu Bapak sekalian yang bergabung dalam Zoom meeting ini dan sahabat publik dan Tribuners, semoga bisa dimaklumi ya untuk kedepannya. Insya Allah kami akan meminimalisir segala kendala yang seperti ini. Baik, saya lanjut ya. Untuk sesi terakhir, cek semoga suara saya kedengaran dengan baik. Kita akan bahas terkait dengan Hilang lagi. Iya. Itu di mute. Halo, cek. Oke, Cek, aman. ya bisa. Iya. Oke. Terima kasih. Wah, di sini kondisinya panik sekali, Bu. Baik. Jadi untuk Santai aja, Dek. iya, sesi terakhir ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana sih solusi ataupun wujud sinergitas yang bisa kita bentuk sama-sama, baik dari kalangan NGO ataupun akademisi dan pihak partai politik itu sendiri. Nah, mungkin untuk bahas solusi sebelum saya sampaikan beberapa pertanyaan dari sahabat publik, mungkin kita akan minta tanggapannya
dari Kak Eni dulu terlebih dahulu. Bagaimana nih Kak solusi yang Kak Eni bisa tawarkan, mungkin sedikit saja ya Kak di highlight apa solusi yang Kak Eni tawarkan terkait wujud sinergitas untuk penguatan perekonomian perempuan Kak. Silakan Kak Eni. Makasih Mbak Alfi. Yang pertama, saya itu data update dulu. Data update kemiskinan itu, data update perempuan taraf miskin itu harus ada dulu. Itu yang utama. Supaya kita bisa itu ada pemerataan. Dan kita juga tahu kondisi daerah tersebut, jika datanya ada dan itu data yang terbaru, memang itu jadi kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Kita tidak bisa melakukan misalnya pemberdayaan, terus pelatihan. Kalau kita tidak punya data terkini, data yang terbaru tentang bagaimana kondisi daerah tersebut, kemiskinan di daerah tersebut. Yang kedua, adanya percepatan pembangunan di beberapa daerah, itu juga ya itu juga salah satu dari yang harus kita, supaya pemanfaatan SDM SDA di sana, sumber daya alamnya itu dapat kita pakai untuk menuntaskan kemiskinan di daerah tersebut. Yang ketiga, yaitu untuk perempuan itu sendiri sebenarnya harus mulai dari diri sendiri untuk mencegah kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran disesuaikan dengan pemasukan. Itu biasanya juga salah satu programnya perempuan itu biasanya pengeluarannya tinggi dibandingkan pemasukannya. Itu salah satu faktor penambahan kemiskinan. Jadi seperti di daerah-daerah perkotaan itu banyak terjadi faktor-faktor tersebut. Jadi itu saja untuk yang intinya itu data yang perlu, ini yang data. Seperti Ibu Prof tadi bilang bahwa kalau kita tidak punya data itu kan jadi rancu, bias di bagaimana kita menanggulangi kemiskinan itu. Jadi itu saja. Itu saja dari saya, karena sudah hampir maghrib. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Eni atas tanggapannya dan solusi yang ditawarkan oleh Kak Eni. Langsung saja kita menuju ke Prof Nini. Bagaimana nih Prof wujud solusi yang ditawarkan dari pihak, mungkin ada sinergitas yang bisa dibangun bersama pihak kampus untuk penguatan peran perempuan dalam mendukung peningkatan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan, Prof. Silakan. Ya. Yang pertama adalah saya mau mengajak ke perspektif perencanaan ya ke depan, agar supaya ada ketepatan dalam hal program ya, implementasi atau program-program pengentasan kemiskinan. Pertama harus mendata. Tadi Mbak Eni itu sudah menjelaskan bahwa update data terus itu sesuatu yang sangat-sangat penting dan harus ada. Tanpa ada data kita tidak bisa melakukan apa-apa ke depan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami dari akademisi tidak berhenti untuk selalu melakukan riset. Riset-riset yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, yang terkait dengan apa saja fenomena-fenomena sosial yang dihadapi oleh masyarakat secara umum dan spesifik kepada isu gender dan perempuan dan anak. Nah, bentuk sinergitas ya kita bisa berkolaborasi dari LSM, ya riset-riset yang dilakukan dari pemerintah dan kemudian mungkin dari Mbak Adinda, ya nanti kita akan bagi tugas, bukan bagi tugas ya, tetapi ada spesifik misalnya untuk kawasan Sulsel atau kabupaten apa, kita fokusnya kemana nih, dari sisi sosialnya, dari sisi ekonominya, dan dari sisi kelembagaannya. Jadi ada yang memotret semuanya sehingga menjadi satu utuh secara komprehensif, satu riset, tetapi kita bisa memotret
dari berbagai aspek yang ada di dalamnya. Sekira itu menurut saya itu yang sangat menarik untuk kita bisa kembangkan ke depan. Ya, terima kasih banyak Prof. Nini atas saran rekomendasi untuk solusinya. Nah, sekarang kita akan dengarkan nih bagaimana rekomendasi solusi dari Mbak Adinda. Bagaimana Mbak untuk solusi penguatan peran perempuan ini? Silakan Mbak. Terima kasih Alfi dan juga Kak Eni dan Prof. Nini menambahkan ya kolaborasi itu menjadi penting. Saya pikir juga di era digital ini kita bisa kerja sama jarak jauh ya Prof ya, Iya, Kak Eni gitu. Bisa jadi sebenarnya apa yang didiskusikan LSKP, Tribun Network, Tribun Timur ini dan apa yang dapat kami sampaikan para pembicara bisa dikapitalisasi, dimanfaatkan untuk program-program yang lebih real. Ketika taruhlah misalnya saya di TII dan Prof. Eni di Unhas dan Kak Eni di PKB bekerja tentu sesuai dengan kepakaran dan pengalaman dan afiliasi kami. Tentu tidak bisa berhenti penelitian di penelitian. Bisa jadi kita berkolaborasi dengan LSM, dengan pemerintah untuk berbagi hasil penelitian sehingga bisa diejawantahkan manakala relevan dan kontekstual. Yang perlu didorong dan itu yang juga kami lakukan dalam publikasi kami adalah menyuarakan pentingnya pendekatan pembangunan berperspektif HAM, kebebasan dan juga gender gitu. Bagaimana ya tadi seperti disebutkan updating data tapi berbasis gender juga. Jadi ada pemilahan. Dan pemilahan itu dilakukan dengan konsisten dan disiplin karena kita kewalahan juga nih kalau mau lagi riset sebenarnya berapa sih representasi, berapa sih sebenarnya kontribusi misalnya. Dan lalu anggaran. Nah, anggaran menjadi penting. Nah, ini mungkin bagian dari reformasi birokrasi ya. Karena kan kadang-kadang beda nih penyebutan dengan biro, badan atau apa dan itu mempengaruhi anggaran. Anggaran budgeting yang tidak punya perspektif gender itu masalah satu hal, tapi bermasalah lagi kalau alokasinya pun tidak disiplin dan tidak mencerminkan kepentingan dari aspek kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender misalnya. Pendidikan tetap jadi kata kunci. Saya pikir pendidikan tidak berhenti di ruang-ruang yang formal, di kampus, di sekolah, tapi justru dari lingkungan terkecil. Karena dari tadi kita bicara kemauan diri sendiri, kesadaran diri sendiri, tapi juga didukung oleh lingkungan yang juga bisa suportif terhadap pemberdayaan perempuan ya. Lainnya secara kebijakan memang perlu didorong kebijakan yang promotif gitu ya, yang mendukung perempuan, tidak diskriminatif, bahkan RUU PKS itu harus kita dorong jelas, dan undang-undang lain atau yang perlu direvisi misalnya terkait dengan pemberdayaan perempuan, karena sebenarnya undang-undang terkait partisipasi perempuan atau partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan itu ada, tapi lagi-lagi kembalinya ke komitmen politik dan pilihan perempuan untuk berpartisipasi atau tidak. Nah, yang lain adalah memastikan bahwa lewat kebijakan itu perempuan itu punya akses yang setara ya. Artinya mau perempuan latar belakangnya apa, dia berhak mendapatkan kredit, mendapatkan hak dasar. Itu kalau kita mau bicara pengentasan kemiskinan. Akui pula kepemilikan perempuan gitu. Jangan karena dia perempuan tidak dianggap punya kemampuan gitu. Padahal perempuan juga adalah orang-orang yang berjuang nih untuk survive. Kita juga melihat banyak perempuan kepala keluarga, bahkan dari keluarga miskin. Perempuan TKI yang menjadi memberikan devisa untuk negeri ini tapi masih kurang mendapatkan penghargaan. Nah, pendekatan dengan perspektif HAM dan gender ini menjadi sangat penting, lalu juga menerapkan kebijakan yang partisipatif dan inklusif. Bisa jadi ibu-ibu atau perempuan lebih nyaman kalau ada diskusi atau rapat desa misalnya dengan ibu-ibu aja. Ya nggak apa-apa, sebenarnya diatur aja strateginya seperti apa agar suara dari berbagai pihak termasuk perempuan diakomodir dan didengar dalam proses-proses kebijakan. Lalu stimulus-stimulus ekonomi atau non-ekonomi juga perlu diberikan buat kami di The Indonesian Institute ya, hak perempuan itu adalah hak asasi manusia juga. Dan lagi-lagi kerja sama kita semua di sini, baik yang ada di kampus, lembaga penelitian, terutama seperti KNI dan orang-orang yang ada di partai dan pemerintahan, karena riset kita ini nggak bisa berhenti di sini. Ada program-program yang harus dikerjasamakan gitu. Jadi tidak berhenti di diskusi hari ini juga nih, Vi. Semoga ini bermanfaat juga dan bisa dipraktikkan dan kita bisa lanjutkan diskusi ini atau kerjasama lainnya yang memungkinkan ke depan. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Mbak Dinda atas tawaran rekomendasinya. Wah, semua rekomendasi dari Kak Eni, Prof Nini, dan Mbak Dinda sudah kami catat dan mungkin terekam dalam live streaming YouTube Tribun Timur. Semoga menjadi masukan kita bersama, bukan hanya dari untuk pihak pemerintah, kemudian dari pihak NGO juga, dan juga untuk masyarakat dan utamanya perempuan Indonesia. Kemudian sahabat publik dan Tribuners, mungkin waktu membatasi kita, ada juga pertanyaan yang tertuang dalam room chat di Zoom meeting dari M. Iqbal dan Awi, dari saudara Awi. Jadi mungkin sudah terjawab secara tersirat ya, di mana M. Iqbal menanyakan terkait dengan bagaimana pemberdayaan perempuan terkait dengan janda-janda yang ada di desa. Nah, apakah itu rasional untuk dilakukan ke depannya atau tidak? Tentunya pasti akan bisa dilakukan ketika ada kolaborasi ataupun penguatan secara bersama. Kemudian Kawi juga menyatakan ada fakta nih, fakta yang baik masyarakat demo terkait dengan data dari BPS kuartal kedua tahun 2021. Mungkin bisa dibaca juga ya bersama oleh Mbak Adinda, Kak Eni, dan Prof Nursini, di mana saudara Awi ini menanyakan tentang bagaimana tanggapannya terkait dengan data tersebut dan fakta demonstrasi mahasiswa. Nah, mungkin bisa ditanggapi Mbak Adinda, Kak Eni, dan Prof Nursini sekaligus closing statement untuk sesi Women Talk edisi 9 pada sore hari ini. Mungkin 1 atau 2 menit. Silakan, mungkin untuk pertama kita persilakan kepada Kak Eni. Silakan Kak, berikan closing statementnya sekaligus tanggapan kepada sahabat publik dan Tribuners. Silakan Kak Eni. Terima kasih Mbak Afi. Mengenai bantuan pemerintah itu di kuartal beasiswa ya untuk itu, untuk bantuan pemerintah. Kalau saya seperti yang saya bilang tadi bahwa itu data itu yang menentukan sebenarnya, data update itu. Tapi kan bantuan pemerintah itu tetap dengan melalui verifikasi langsung dari pemerintah tersebut. Jadi kalau memang ada bantuan pemerintah, misalnya beasiswa tadi yang belum turun ya, belum sampai ya, mungkin datanya atau verifikasinya belum selesai, itu saja. Jadi dari saya yang perlu untuk perempuan ya, yang utama yaitu peningkatan kualitas SDM itu sendiri. Jadi maaf, jadi peningkatan kualitas perempuan itu harus dimulai dari diri sendiri untuk dan mindset diri sendiri. Jadi harus kita mulai dari diri sendiri untuk lebih bisa maju. Jadi bisa maju itu dari diri sendiri dulu. Kita mau berusaha, mau bertambah penghasilan ya, kita mulai dengan kualitas diri sendiri, peningkatan SDM sendiri. Jadi demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak grogi. Semakin sore. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Eni atas closing statement-nya. Sudah menjelang maghrib ini di Makassar. Iya, Makassar. Iya, terima kasih. Mungkin Prof Nini, Prof silakan berikan closing statement-nya sedikit ataupun ada tanggapan untuk sahabat publik dan Tribuners pada sore hari ini. Silakan Prof. Ya. Terima kasih. Ini sedikit menarik sekali ya yang BPS yang merilis dengan pertumbuhan ekonomi di situasi pandemi yang PPKM, lalu kemudian kita mencapai 7% ya, 7,07% di skala nasional, di Sulsel itu 7,66%. Nah, saya kira memang hitung-hitungannya kalau ekonomi itu ya namanya bertumbuh. Kalau kita misalnya pernah tidak ada lalu kemudian langsung ada kan pertumbuhannya cepat ya. Jadi itu seperti itu bahasanya. Jadi kalau misalnya pada tahun 2020 pendapatan kita 1 juta, lalu kemudian setelah ada aktivitas sedikit bergerak lalu bertambah menjadi 200 misalnya atau 2 juta, itu kan berarti 100% peningkatannya. Nah, jadi memang kalau kita melihat kondisi sekarang bahwa banyak memang yang kita lihat sangat menderita dengan situasi pandemi COVID yang kehilangan pekerjaan, tapi di sisi lain dihitung secara keseluruhan nilai produksi yang dihasilkan oleh seluruh
penduduk, termasuk yang miskin dan yang tidak miskin, masih lebih banyak mungkin dikontribusi oleh orang-orang yang menengah ke atas. Dan itu yang bisa mendorong sehingga nilai PDRB di triwulan kedua itu bisa mengalami peningkatan. Sehingga kalau kita lihat di posisi minus kontraksi di triwulan pertama, lalu kemudian kita bisa bertumbuh di triwulan kedua. Jadi memang ini menjadi tantangan-tantangan yang mungkin banyak perdebatan ya, karena apalagi kita dengan situasi pandemi PPKM. Lalu kemudian catatan saya terakhir terkait dengan pengentasan kemiskinan, ini adalah hal yang harus kita perhatikan, dan saya mengutip Adam Smith ya 1776 mengatakan bahwa tidak ada negara bisa berkembang dan bahagia jika sebagian besar penduduknya adalah masih merasakan kesengsaraan. Dan oleh karena itu mari kita secara bersama-sama untuk bisa membuat bagaimana seluruh penduduk yang ada itu merasa bahagia, tidak ada sengsara. Sekira seperti itu statement terakhir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Prof. Nini atas closing statement-nya. Jadi kita langsung persilakan kepada Mbak Adinda. Silakan Mbak untuk closing statement dan tanggapannya kepada sahabat publik dan Tribuners. Untuk sahabat publik dan Tribuners, terutama tadi menyambung ke pertanyaan tadi dua, mungkin secara umum permasalahan soal janda, soal tingkat pertumbuhan ekonomi kita, ya itu adalah bagian yang kompleks dari realita sosial dan ekonomi. Tapi percayalah kita juga perlu optimis. Saya juga memperhatikan semakin kesini juga solidaritas kita juga tinggi karena kita mengalami pandemi ini bersama-sama. Jadi salah kalau ada yang bilang pandemi ini gara-gara orang kaya atau hanya untuk orang kaya. Semua terkena, dan kita juga melihat betapa solidaritas sosial juga muncul. Dan kita juga sadar bahwa termasuk dalam pengentasan kemiskinan tidak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah, tidak bisa. Kita tahu juga pendapatan juga terbatas, ada pendanaan yang sangat besar yang dibutuhkan untuk penanggulangan COVID, termasuk bansos dan jamsos, sehingga ini memang perlu menjadi upaya dan kepedulian bersama. Tentu tidak lepas dari upaya dari masing-masing individu ya. Tadi ditekankan beberapa kali oleh Kak Eni dan Prof. Nini juga mengenai hal ini. Dengan demikian, penutup dari saya lagi-lagi adalah pemberdayaan sangat penting, termasuk dengan ekosistem yang kondusif untuk pemberdayaan perempuan dan masyarakat pada umumnya dalam mengentaskan kemiskinan. Pendidikan menjadi salah satu kata kunci untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan mengikis mental pemalas dan mental miskin. Saya ingat waktu saya kecil tuh ada stiker dari toko buku yang mengatakan ya kemalasan itu ya adalah sumber kebodohan gitu, dan itu harusnya menjadi musuh kita bersama. Saya senang tadi Prof. Nini merujuk ke Adam Smith soal kesejahteraan dan kebahagiaan itu, dan di poin itu pentingnya memang adalah upaya dari masing-masing individu, karena ketika dia, kalau kata Adam Smith, orang jualan roti itu bukan karena kasihan sama orang lain, tapi karena dia akan mendapatkan pendapatan dari usaha tersebut, tapi dia juga bisa menyenangkan orang lain gitu. Sehingga memang kalau kita mau berusaha, kita juga selain berdoa tentunya, ya kita bisa mendapatkan apa yang kita sudah tanamkan benihnya gitu. Jadi kalau kemiskinan bukan hanya isu struktural, tapi itu juga isu internal ya. Artinya dari kitanya juga ada barrier untuk itu. Makanya pendataan, riset yang jelas, dan upaya-upaya pemberdayaan bersama itu sangat penting untuk dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan. Dan lagi-lagi perempuan juga menjadi salah satu aktor kunci untuk dilibatkan dalam hal ini. Terima kasih LSKP, Tribun Network, Tribun Timur, Prof. Nini, Kak Eni juga jadi senang kenalan, bisa ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih Mbak, sudah kenalan ya. Iya. Mudah di tempat lain kita bisa ketemu. Iya. Bisa sharing-sharing. Ya. Betul. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih banyak Mbak Adinda, terima kasih Prof. Nini, terima kasih banyak Kak Eni atas closing statement-nya yang sangat luar biasa. Ya mungkin sahabat publik dan Tribuners, kita sudah ada di penghujung acara pada sore hari ini. Jadi seperti biasanya mungkin untuk konklusinya ya, saya melontarkan salah satu ajakan dari Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa mari gotong royong dan terus fokus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi angka kemiskinan. Tentunya melalui kolaborasi dan
ruang-ruang pelibatan perempuan. Baik sahabat publik dan Tribuners, Kak Eni, Mbak Adinda dan Prof. Nursini, izinkan saya menutup diskusi ini mungkin dengan beberapa kutipan kata. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan kembali kepada sahabat publik dan Tribuners, bagi yang ingin mendapatkan giveaway, silakan screenshot keikutsertaannya, kemudian upload di Instastory dan tag @lskp.id @nini_hmd_66 @nur_eni_bakri @liviriang @Alfiana Hafid dan @indonesian.institute. Baik sahabat publik dan Tribuners, satu saja penutup dari saya seperti biasanya. Ketika Indonesia ada di tahun awal kemerdekaan, sejak saat itu para pejuang berikrar untuk perdamaian. Ketika intelektual menggaungkan bosan akan perjuangan, sejak saat itu pemenuhan hak rakyat makin jauh dari harapan. Ketika para cukong hanya sibuk bergulat dalam keserakahan, sejak saat itu tidak ada lagi jaminan akan kepercayaan. Ketika pemerintah menginginkan rakyat memberi sapaan, sejak saat itu rakyat punya hak untuk menuntut kesetaraan. Ketika sinergi tidak memberi peluang bagi perempuan, sejak saat itu perjuangan sebatas angan untuk pengentasan kemiskinan. Terima kasih banyak sahabat publik dan Tribuners, terima kasih banyak kepada Kak Eni, terima kasih kepada Mbak Adinda, dan terima kasih kepada Prof. Nini yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi begitu banyak insight kepada sahabat publik dan Tribuners. Saya Alfiana selaku host pada Women Talk edisi 9 pada sore hari ini 6 Agustus 2021 mengatakan pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di Women Talk edisi 10 dengan tema dan pembicara yang tentunya sangat inspiratif. Salam sahabat publik, tetap kritis dan mari mengawal demokrasi. Terima kasih. Terima kasih. Perempuan seharusnya mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat berinteraksi di dalam ruang publik, termasuk proses pengambilan keputusan, sebagaimana Undang-Undang NKRI tahun 1945 dalam pasal 28D ayat 3 yang berbunyi, secara normatif tidak ada hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sejak era reformasi, Indonesia telah mengupayakan dengan menerapkan kuota 30% untuk perwakilan perempuan dalam ranah legislatif. Hal ini memberikan dampak positif terhadap jumlah peningkatan representasi perempuan dalam parlemen. Pada bidang legislatif, sejak awal penerapannya pada tahun 1999, angka keterwakilan perempuan yang masih berkisar 8,08% terus meningkat hingga tahun pemilu tahun 2019 yang lalu sudah mencapai angka 20,5%. Melihat dari sudut pandang teritorial yang lebih spesifik, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Terhitung sejak pemilu 2009 yang jumlahnya hanya berkisar 16%, pada pemilu 2019 yang lalu mengalami peningkatan hingga 29%. Tentu saja angka ini belum memenuhi kuota yang diharapkan. Akan tetapi harapan ke depannya, setiap elemen yang terlibat mulai dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat bersedia ambil bagian dalam meningkatkan angka representasi perempuan. Terlebih lagi, masih ada beberapa partai politik yang belum menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pengadaran serta afirmasi peningkatan keterwakilan perempuan. Tingkat representatif perempuan masih sangat timpang dibandingkan tingkat keterwakilan laki-laki. Tokoh perempuan yang memegang jabatan eksekutif di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat sedikit. Hanya terdapat 1 tokoh perempuan yang menjadi Bupati Luwu Utara, serta 3 tokoh yang menjadi Wakil Bupati, yakni Wakil Bupati Kabupaten Maros, Sinjai, dan Wakil Wali Kota Makassar. Kurangnya representasi perempuan di parlemen maupun ruang publik menimbulkan tanda tanya di saat secara normatif keterlibatan perempuan dilindungi bahkan telah didukung dengan berbagai aturan maupun kebijakan. Ada 2 indikator. Pertama, masih terpeliharanya budaya patriarki di masyarakat.
sebagai pemilih yang menimbulkan stigma bahwa dalam berbagai sektor perempuan belum dapat disepadankan dengan laki-laki, termasuk dalam politik yang sudah dianggap sebagai ranah milik laki-laki. Kedua, kurangnya edukasi masyarakat terutama perempuan itu sendiri tentang politik, baik dari segi pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mengenai pentingnya suara mereka terwakilkan dalam parlemen dan ranah publik. Perempuan masih kerap kali dijadikan sasaran dari tindak kekerasan dan menjadi alarm bahwa diskriminasi masih memerlukan banyak perhatian dari pemangku kekuasaan, sehingga peran perempuan dalam ranah parlemen menjadi suatu keharusan guna memastikan dan mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan. Kita sebagai bagian dari masyarakat yang kedepannya akan memilih para wakil di parlemen dan ranah publik atau bahkan yang akan terjun dalam ranah tersebut, baiknya memahami terkait pentingnya meningkatkan representasi perempuan guna mendukung terbentuknya kebijakan yang responsif terhadap gender maupun menghapus segala bentuk diskriminasi gender yang seringkali dialami perempuan. Mari membuat langkah kecil bersama-sama memberikan dampak di masyarakat melihat kerja nyata sang puan, bukti nyata kesejahteraan. Lembaga Studi Kebijakan Publik dengan bangga memperkenalkan program campaign melalui Women Talk, sebuah diskusi yang menghadirkan perempuan inspiratif dalam partai politik dan DPRD Sulsel. Women Talk akan membahas isu kontemporer terkait perempuan dan keseharian dari para wakil rakyat, pemimpin daerah, serta perempuan politisi penjuang hak-hak perempuan. Women Talk dilaksanakan melalui live YouTube Tribute. Women's Inspire, diskusi online yang dikemas dengan konsep yang lebih santai dengan menghadirkan tokoh inspiratif dari parlemen, partai politik, dan pemimpin daerah. Tujuannya memberikan inspirasi, edukasi politik, dan advokasi peran pemimpin perempuan kepada masyarakat, utamanya milenial. Ruang publik, diskusi virtual melalui Zoom meeting yang mengangkat isu keterwakilan perempuan dalam ranah strategis, utamanya penentuan kebijakan publik. Public campaign, penyebaran informasi dan edukasi terkait peran perempuan baik melalui poster, video, maupun media lainnya. Segala bentuk upaya memperjuangkan hak-hak perempuan tentunya akan optimal ketika kita bergerak secara bersama. Mari bersama mencapai kesetaraan hak tanpa diskriminasi melalui keterlibatan perempuan.